alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas komunitas kita, komunitas TK Negeri Bina Permata. Seperti biasanya setiap bulan kita adakan baik bisa 1 kali atau 2 kali dalam 1 bulan, ya. Jadi hari ini aktivitas kita adalah aktivitas komunitas belajar kita adalah kita mau mendiskusikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Jadi sebelum kita berdiskusi untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita jelaskan dulu sedikit tentang apa itu komunitas, gitu ya. Salah Bu, salah ketik Bu. Apa komunitas, bukan komunitas ya Bu ya. Jadi mohon dimaklumi. Jadi apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar itu merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berdiskusi bersama atau berkolaborasi secara terjadwal, berkelanjutan dengan tujuan yang jelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada murid. Jadi seperti sekarang ini kita berkumpul bersama, baik itu bersama guru, tenaga kependidikan, untuk apa? Untuk belajar bersama, berkolaborasi atau bekerja sama. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, di sekolah, ya Bu ya. Jadi dengan programnya tentu terjadwal. Alhamdulillah program kita sudah dijadwalkan. Jadi hari ini memang kita berdiskusi tentang program kelanjutan dari program peningkatan literasi dan demokrasi. Ya. Nah, lalu apa pentingnya kombel dalam sekolah? Nah, kombel itu kan banyak tuh. Ada kombel dalam sekolah, ada kombel antar sekolah. Nah, jadi kalau sekarang ini kita yang kombel di sekolah ini seperti sekarang ini kita berkolaborasi, berdiskusi bersama guru-guru di sekolah kita. Untuk apa pentingnya kombel sekolah dalam sekolah itu? Yang pertama adalah mengubah budaya kerja terisolasi. Apa maksudnya terisolasi? Kalau biasanya mungkin kita membuat RPP, menentukan metode pembelajaran, kita membuatnya sendiri-sendiri, ya. Nah, sekarang dengan adanya komunitas ini, kita usahakan menjadi budaya yang kolaboratif. Jadi maksudnya kita bekerja sama, menentukan, misalnya kegiatan kita besok topiknya tentang benda-benda di langit. Nah, jadi nanti kita bersama guru-guru kelas B atau kelas A berdiskusi. Besok bagusnya kegiatan kita apa? Metode yang kita gunakan apa? RPP-nya seperti apa? Karena kita ini semua tentu punya ide-ide, ya Bu ya, ide-ide yang kreatif. Oh, kami pengalaman, misalnya membuat kegiatan ini dengan metode ini, kegiatannya anak-anak senang, anak-anak aktif. Nah, nanti Ibu bisa berbagi dengan kawan-kawannya. Itu tujuannya ya Bu ya. Jadi yang kedua, meringankan kerja guru. Nah, guru tidak harus melakukan semua pekerjaannya sendirian. Guru dapat bertukar ide, berbagi informasi dan sumber daya dengan guru lainnya. Jadi di sini meringankan kerja kita nggak Bu? Kalau kita bekerja sama menentukan kegiatannya, membuat kegiatannya bersama-sama, menentukan metodenya, tentu kita meringankan kerja kita. Kita tidak capek berpikir sendiri. Besok mau
Pak Asimiti waktunya sudah habis. Nanti kalau kita bekerja sama ide ini, oh bagus, kami sudah cobakan tahun kemarin, oh kami sudah cobakan juga. Bagusnya kegiatannya ini, ya. Nah itu, jadi itulah tujuannya, pentingnya komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, jadi fokus komunitas belajar itu yang pertama untuk apa aja? Jadi yang pertamanya itu berpusat pada pembelajaran murid. Jadi pombel yang kita bentuk itu berfokus pada pembelajaran murid, kolaborasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Alhamdulillah kan ibu-ibu, berkat adanya komunitas kita bahas bersama-sama strategi pembelajaran di kelas, metode yang kita gunakan, alhamdulillah semuanya meningkat. Setelah sudah berapa kelas tuh saya adakan observasi. Alhamdulillah proses pembelajaran yang ibu laksanakan, RPPH-nya atau modul ajarnya itu sudah bagus semua. Jadi kegiatannya itu sudah menggambarkan anak untuk aktif, anak senang belajar di sekolah, dan juga kegiatan itu sudah namanya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan apa tuh Bu? Berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak atau minat anak. Pembelajaran yang bervariasi. Anak-anak aktif menjawab, anak aktif mengerjakan tugas yang diberikan dulu. Jadi intinya ibu-ibu, kita membuat kegiatan pembelajaran itu usahakan betul-betul sesuaikan dengan kebutuhannya, usianya, ya. Jangan nanti anak kelas A diberikan kegiatan yang cocok untuk di kelas B. Akhirnya anak-anak tidak bisa mengerjakan. Kalau anak-anak ini kalau dia sudah tidak bisa, dia tak terarah lagi di dalam kelas. Ya, dan juga berkat kolaborasi kita untuk membuat kesepakatan kelas di dalam kelas, anak-anak kita pun juga belajarnya sudah mulai disiplin, ya. Rasa tidak ibu disiplin. Anak-anak kita sudah teratur tidak ibu di dalam kelas. Nah, alhamdulillah saya lihat berapa kelas dengan setiap hari kita meningkatkan kesepakatan kelas, muridnya di dalam kelas sudah mulai teratur, disiplin, ya. Nah intinya setiap kesepakatan itu di awal atau di akhir harus kita ingatkan, kita adakan refleksi, kita adakan, misalnya hari di dalam kesepakatan kelas itu misalnya saling menyayangi sesama teman. Kita sebutkan contoh saling menyayangi itu seperti apa. Misalnya kita waktu belajar melihat temannya memukul. Nah, contohnya tadi di kelas Bu tentu ya, ada yang memukul, dia pukul. Ngejek temannya. Nah, Bu tentu langsung nih merefleksi. Siapa yang namanya si Zio. Kalau si Zio nangis ya, diejek, si Iwan yang nangis diejek dengan si Zio. Jadi akhirnya kawannya nangis, langsung direfleksi dengan ibu tentu. Ibu Iwan yang ada apa nangis? Jadi dengan si Zio kenapa menjadi? Kalau kita refleksi, akhirnya anak menyadari kesalahannya, dan kita nanti memberikan penguatan lagi kepada anak. Tapi jangan suka mengganggu kawan. Kita harus saling menyayangi. Jadi itu maksud dari kita membuat kesepakatan. Kalau ada perilaku anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan, langsung direfleksi. Atau ada lagi yang lupa kita membuatkan kesepakatannya, ada lagi perilaku anak yang tidak kita inginkan, kita boleh
Alhamdulillah dengan adanya kesepakatan kelas sudah mulai aman-aman, anak-anak pun aktif, adanya interaktif antara anak dengan guru. Nah, yang kedua belum, yang kedua belum ada lagi Pak. Yang kedua nih, berpusat pada peningkatan kompetensi. Ombel itu difokuskan untuk belajar dan berbagi sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi BPK. Kompetensi adalah kemampuan ya. Kemudian di waktu kegiatan PKK ya kan sudah kita sudah kita sosialisasikan. Kita sebagai pendidik ini mempunyai 4 kompetensi. Kompetensi apa aja Bu yang kemarin? Ya, ada pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kalau pedagogik itu juga kita sebagai guru harus mampu mengelola kelas dan mengelola kelas dengan baik. Nah, contohnya dari apa? Tindakan yang dilakukan setiap kelasnya aman. Seperti membuat tadi kesepakatan kelas. Sudah meningkatkan. Jadi kita belajar bersama apa yang kita harus penuhi sebagai guru. Biar kompetensi kita itu meningkat. Kalau kepribadian kita dengan teman sejawat harus bagaimana? Kita saling menyalahkan, tentu tidak. Kita harus saling menghargai, menerima masukan atau ide-ide dari teman kita. Itu maksud dari fokus komunitas belajar itu berpusat kepada pembelajaran dan peningkatan kompetensi pendidik. Nah, lanjut Bu Nina. Nah, yang terakhir ini jadi fokus komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran murid itu seperti apa yang dapat kita lakukan. Contohnya kita yang untuk hari ini kita fokuskan kepada pembelajaran murid, ya Bu ya. Nah, kita adakan dulu refleksi awal. Nah, kemarin sebetulnya kita harus membuka semua majelis, harus membuka rapor pendidikan, ya Bu ya. Sudah buka Ibu? Sudah ada buka? Nah, ada sebagian yang sudah, ada yang belum. Nanti kita bersama-sama ya. Jadi di rapor pendidikan itu kita baca bahwa sekolah kita ini ada banyak apa namanya Bu yang harus kita tingkatkan. Nah, apa aja? Contohnya yang salah satunya adalah peningkatan literasi dan numerasi, ya Bu ya. Selain itu ada lagi peningkatan kolaborasi dengan orang tua. Jadi banyak Bu, nanti kita baca apa aja yang harus kita tingkatkan. Nah, jadi usaha kita kemarin sudah kita diskusikan, sudah kita bahas juga di komunitas. Kita mengadakan kemarin lomba menghias atau mendekorasi kelas, tapi lebih diutamakan ke pojok baca, gitu ya. Nah, alhamdulillah kegiatan itu sudah terlaksana dan kelima kelas itu sudah dibuat, ya Bu ya, pojok bacanya. Alhamdulillah berkat bantuan dan kerjasama dengan orang tua, setiap kelas pojok bacanya bagus-bagus, ya Bu ya. Jadi sekarang bagaimana usaha kita? Kalau pojok baca itu sudah ada, tentu kita harus meningkatkan lagi, karena di literasi itu untuk sekolah kita kurang. Jadi usaha yang pertama kita sudah buat pojok baca, tentu. Nah, hari ini kita mau diskusikan nih, apa langkah kita berikutnya. Kalau sudah ada pojok baca, nah boleh Ibu memberikan pendapatnya. Apa misalnya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan literasi dan numerasi bagi anak-anak kita. Adanya pojok baca, apa yang kita buat ini?
nih usulannya kita menyediakan buku-buku cerita bergambar atau dengan istilah sekarang namanya cerita yang bermutu. Nah, sebetulnya untuk buku cerita itu kalau keuangan sekolah kita terbatas, kita bisa download di link kementerian. Kemarin ada ya Bu Emma dengan Bu ikut, ada linknya tuh untuk download atau mau mencetak buku yang bermutu itu. Nah, biaya untuk mencetak buku itu tidak sedikit ya Bu ya. Nah, jadi anggaran sekolah kita mungkin kurang. Nah, bisa juga nanti Ibu melalui bercerita itu bisa juga dengan menonton juga bisa. Jadi nanti keluar gambar, keluar teksnya itu bisa juga. Tapi apa lagi upaya kita supaya buku itu ada? Nah, apa lagi bisa kira-kira kita lakukan? Karena sekarang ini Bu kalau sudah ada boleh baca, kita membiasakan anak setiap hari. Mungkin ini yang perlu kita lakukan, membiasakan anak untuk membacakan buku cerita. Boleh itu anak yang membaca sendiri, boleh kalau kita mau baca kerjasama dengan orang tua kan ada dulu program membacakan buku. Nah, ya apa namanya itu? Itu ada namanya apa namanya ya? Program dari pemerintah juga. Di situ orang tua yang membacakan buku cerita untuk anak. Jadi nanti membacakannya di rumah, jadi videonya membacakan di sekolah. Nah, kalau kita sebagai pendidik apa sebaiknya kita lakukan? Kita boleh setiap hari membiasakan anak membacakan buku atau menyuruh anak membaca buku. Nah, sekarang yang masalahnya ini bukunya yang terbatas. Ya Bu, saya lihat setiap kelas itu memang bukunya itu yang tidak ada. Jadi apa Bu sebaiknya yang bisa kita lakukan? Kita bisa bekerja sama. Kalau untuk pemerintah, saya sudah memasukkan proposal. Untuk dari BOP, saya sudah menganggarkan untuk membeli buku bacaan. Nah, itunya apa lagi kalau dari ibu-ibu apa masukan lagi misalnya? Membuat big box. Kita bekerja sama dengan orang tua. Nah, kira-kira bisa tidak Bu terlaksana? Ceritanya boleh tentang kegiatan anak sehari-hari. Misalnya kegiatan anak pergi jalan-jalan bersama orang tuanya, buatkan buku ceritanya. Kata-katanya tak usah banyak, sedikit aja. Nah, nanti mungkin kalau orang tua yang tidak bisa menggambar, boleh dia membuatnya di internet atau menggambar sendiri bagusnya. Nah, boleh Bu, boleh dicatat Bu, itu masukan yang pertama. Kita boleh nanti memprogramkan membuat big box ya Bu ya, membuat buku cerita. Nah, lanjutnya apa Bu kira-kira? Kalau kita buat program membacakan buku cerita untuk anak, tapi buku ceritanya orang tua yang membawa, kira-kira bisa tidak Bu? Minta sumbangan lah, tapi nanti sehabis dibacakan buku itu ditinggalkan di sekolah gitu. Mana ya Bu? Bisa tidak? Buku cerita itu harganya tidak, kalau kita kemarin saya buka di 17 buku harganya 100.000 lebih. Kalau mungkin kita bisa tinggal 10.000 seorang, atau guru atau orang tuanya mau beli sendiri atau ada di rumah silakan bapak gitu. Ini juga Bu kita programkan. Karena buku ini walaupun kita buat, sudah kita minta, sudah kita anggarkan, buku itu namanya kalau sudah dibaca anak kan cepat rusak. Jadi bisa buku itu berganti terus setiap hari. Oke kan? Jadi nanti kita
kelanjutannya nanti kita diskusikan lagi apa baiknya, apakah program kita ini kira-kira bisa membacakan buku cerita untuk anak, tapi yang membacakan adalah orang tua, bukan buku yang dibawa oleh orang tua, Ibu ya. Mungkin itu aja ya Bu. Lanjutan diskusinya atas berbagai ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.